Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah. Mireng namanya niku mireng. Iki saya tenan iki, Habib tenan iki. Habib tenan asli iki. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Waktu saya di sana, santrinya 700. Putra-putri Mbah Mun, dia mondokin aku. Pembantunya 16. Pembantunya khodamnya 16. Nyuci pakaian sendiri, bersih-bersih sendiri, layani makanan wedang sendiri. Itulah Imam Abul Hasan Asy'adi. Ono sing takon, Syekh, panjenengan waliullah, bahkan salah satu wali kutub ada 4 ya, Abdul Jilani, Rasyadili, Hasan Rifai, Said Ahmad Badawi. Asy'adi termasuk saya wali kutub. Panjenengan wali, terus kok pakaiannya keren? 15 abad yang lalu masyarakat Arab dalam keadaan jahiliyah. Jahiliyahnya sempurna dari sisi teologi, sisi agama, nyembah batu tanpa ada basic kitab suci. Orang juga kitab suci, yang penting batu disembah. Beda dengan Hindu Buddha, nyembah berhala tapi ada kitab sucinya. Hindu Buddha kitabnya namanya Rigveda, Mahafad Gita, Ramayana. Kalau orang Arab nyembah batu tanpa ada basic teologi. Tuhan jumlahnya 350. Antara lain Manah, Lata, Uzza, Hubal, Ya'uq, Yahuth, Nasr, Suwa', Wad. Antara nama-nama Tuhan yang disembah oleh orang Arab. Tidak ada pendidikan, tidak ada peradaban, hidup bersuku-suku, mudah sekali perang. Kalau sudah perang puluhan tahun, terjadi perang Fijar. Masalahnya sepele, tamu ontanya dicuri. Itu antara yang punya onta dan keluarga yang mencuri, perang 40 tahun. Rasulullah waktu itu usia 14 tahun, membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panah. Rasulullah menangi perang Fijar. Perang itu 40 tahun, hanya gara-gara masalah sepele. Nah, kalau punya anak perempuan takut menjadi beban, tidak bisa membantu cari rumput, cari air, lebih baik ditanam hidup-hidup. Termasuk Sayyidina Umar ketika belum Islam pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Itulah keadaan bangsa Arab ketika itu, 15 abad yang lalu. Buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Rasulullah sendiri juga An-Nabiyul Ummi, Nabi yang buta huruf. Yang bisa nulis tidak lebih dari 10 orang. Umayyah bin Abi Salat, Antar Al-Absi, Qus Al-Ayadi, siapa lagi? Ka'ab bin Zuhair, Zuhair bin Abi Salma, yang bisa baca tulis di Mekah waktu itu. Semuanya buta huruf. Nabi Muhammad yatim piatu, penggembala kambing, tidak pernah sekolah, nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar bersyair, nggak pernah aktif di LSM, nggak pernah jadi koordinator demonstrasi, betul nate. Tiba-tiba menyampaikan ayat Quran yang sangat luar biasa. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ini contoh ini. Nabi Muhammad yang buta huruf, tidak punya latar belakang pendidikan apa-apa, tiba-tiba mengatakan, menyampaikan kebenaran
bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan tidak mungkin benar. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annal haq. Kebenaran al-haq harus dicapai dengan ilmu pengetahuan di bidang apa saja. Bertani, beternak, membangun gedung, harus capai ilmu pengetahuan. Kalau tidak berdasar ilmu pasti salah. Kalau benar sekali dua kali kebetulan kalau benar. Kalau ingin maju harus dibarengi dengan sains dan teknologi. Begitu pula agama. Kalau ingin benar dalam beragama harus dengan ilmu pengetahuan. Tidak cukup kalau hanya pesantren kilat 2 minggu jenggotnya dowo, ora cukup. Gak usah jenggotan, gak usah, asalkan benar-benar paham ilmu agama. Ketika Rasulullah masih hidup, tidak ada perintah Quran ditulis, gak ada. Rasulullah nggak pernah perintah tulis Quran, nggak. Tapi semua sahabat hafal, karena kebanyakan para sahabat nggak bisa nulis, semuanya hafal. Kalau hafal sudah barang pasti tidak butuh tulisan. Mau hafal, kulo hafal kulhu kulo, butuh tulisan. Mau coba butuh tulisan aku, mau hafal. Setelah Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Abu Bakar sebagai penggantinya berpikir tidak mungkin umat Islam semakin bertambah jumlahnya semuanya hafal Quran, gak mungkin. Maka ijtihadnya Abu Bakar, Quran harus ditulis. Kalau gitu bid'ah dong. Bid'ah, iya bid'ah. Ente kalau nggak mau bid'ah jangan baca Quran, apal-apalan. Kalau mau pegang Quran baca berarti ente bid'ah. Nah, ini dilayani kecilian, kalau ngelain motor kecilian jangan hell. Jadi Abu Bakar membentuk tim penulis Quran 10 orang dipimpin sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, itu anggota tim penulis Al-Quran. Dah ditulis, dibagi ke kota-kota, Basrah, Kufah, Baghdad, Damaskus. Lama kelamaan bacaan Quran kota ini dengan kota yang lain beda. Di sini yaqilun, sana taqilun. Di sini ya'lamun, sana ta'lamun. Maka ketika Khalifah Utsman bin Affan, semua Quran ditarik ke Madinah, kemudian ditulis ulang, yang lain dibakar, resmi satu, kemudian diperbanyak, dibagi-bagi, yang lain tadi dibakar. Maka sejak Sayyidina Utsman sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Apa bu? Apa artinya? Mushaf Pak Haji Utsman. Mushaf yang ditulis oleh Khalifah Utsman. Hanya saja Mushaf Utsman yang asli saya nggak bisa baca. Kalau nggak ada fotokopinya, kalau nggak ada, saya punya fotokopinya, nggak bisa baca. Kenapa? Titik saja nggak ada. Ba, ta, sa, nun, ya sama. Ayo sama coret. Jim, ha, kho, podo. Dal, gaul bedane. Ro, zai, podo. Sin, shin, sami. Ayo bisa baca nggak? Maka ada seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan dari Yaman, bukan dari Yaman. Tahun 59 menggagas wad'un nuqat 'alal huruf, ngasih titik pada huruf agar satu dengan lain ada bedanya. Ba titik siji ngisor, ta titik dua dhuwur, ta tiga, dan seterusnya. Itu yang bikin namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, tahun 59 Hijriah. Mulai baca Quran agak terang.
Lama kelamaan umat Islam semakin berkembang, masih sulit juga itu. Maka tahun 170 ada ulama namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari kota Farahid, Afghanistan. Kalau sekarang Afghanistan, kota Farhad, ngarang menggagas syakl, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Segawe sapa nak? Jawab sapa nak? Jawab segawe sapa? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Baru mulai terang, titik ono, harokate ono. Tapi orang Banyumas, orang Purwokerto, mau Qur'ane makhrajnya masih keliru, keluarnya suara, maksudnya artinya keluarnya suara dari tenggorokan, mengucapkan huruf keliru. Innallaha wasi'un ngalim, gitu ya. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil, insyaallah Ahlussunnah wal Jamaah, keluarnya suara dari tenggorokan membunyikan huruf salah, makhraj namanya, keluar suara itu. Maka ada seorang ulama tahun 224 menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran, ilmu memperbaiki baca Quran, ilmu tajwid. Baru ada terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, at-tabi'i, huruf halaq, huruf mad. Sudah tahun 200-an tahun setelah Nabi Muhammad wafat baru ada ilmu tajwid. Paham mboten? Supaya maca Qur'ane bener podo karo bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka kita butuh ilmu. Waktu zaman Kanjeng Nabi, sahabat boten butuh ilmu, sapal langsung wahyu turun hafal. Nah, kita yang umat yang sekarang harus berdasarkan ilmu supaya maca Qur'an bener, ilmu tajwid. Ya, itulah jasanya para ulama. Disinilah pentingnya pesantren. Pesantren Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh dalam tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama. Belum tentu di luar pesantren diajarkan tajwid, belum tentu. Ada lagi Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah sangat sedih melihat banyak hadis palsu, hadis bohong. Qala Rasulullah bohong, qala Rasulullah bohong. Maka Khalifah Umar memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi dari kota Roma Hurmuz, Iran, kalau salah Iran, kota Roma Hurmuz. Syekh, bisa tidak segera bikin metode ilmu menseleksi hadis? Insyaallah siap. 1 minggu menghadap Khalifah Umar sudah selesai ilmunya. Apa namanya? Mustalahul hadis. Hadis bisa sahih, diterima benar, syaratnya ada 4. Antara murid dan guru ketemu langsung. 2, namanya muttasil. 2, gurunya dhabit, apalan, orang tahu lalinan. 3, gurunya thiqah, bisa dipercaya, amanah. 4, adil, gurunya nggak pernah nyolong sendal di masjid. Itu baru diterima hadisnya itu. Kurang 1 syarat, turun menjadi hadis hasan. Kurang 2 syarat, turun menjadi hadis dhaif. Dhaifnya apa? Faktor dhaifnya mauquf, maqtu', munqati', mu'allal, mursal dan sebagainya. Ngaji koyo ngene iki hanya di pesantren, nggak ada di luar pesantren. Paham betul? Paham betul? Belum ilmu nahwu, grammar. Ono wong maca Quran salah, wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Bacanya harus wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Wa rasulah dan wa rasulih. Artinya Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik.
Rasulullah. Kalau Rasulullah, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Kalau Rasulullah, Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu. Yang pertama gagas ilmu nahu namanya Amr bin Qumbur, yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Orang Persia itu, bukan orang Arab. Darah Persia, darah Persia. Mulai ada terminologi mubtada, khobar, fa'il, maf'ul dan seterusnya. Itulah perkembangan peradaban Arab, peradaban Islam yang sangat luar biasa. Mufassir pertama kali, orang yang nulis tafsir pertama kali 10 jilid, bukan orang Arab. Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Tabari, orang Tabaristan. Orang Tabaristan tuh. Orang pertama kali, orang yang mengumpulkan hadis 10 orang. Arab cuma satu, Imam Muslim. Imam Muslim Arab. Bukhari Uzbekistan, Soviet dulunya, sekarang Uzbekistan. Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daruqutni, Baihaqi, Al-Hakim, Imam Ahmad. Bukan orang Arab itu. Ahli hadis 10, yang orang Arab cuma satu, Imam Muslim. Imam 4, 2 Arab, 2 bukan. Abu Hanifah bukan orang Arab. Imam Malik orang Madinah. Imam Syafi'i orang Gaza, Palestina. Terakhir Imam Ahmad bin Hambal orang Afghanistan, kota Hambal. Walhasil ilmu dibangun oleh para ulama, tidak pandang dari suku mana, dari etnik mana. Walhasil ilmu ini bermanfaat agar kita menjadi umat yang selalu berdasarkan ilmu pengetahuan. Baca Quran ada ilmu tajwidnya, baca kitab kuning ada ilmu nahwunya, baca hadis ada mustalah hadisnya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka lahirlah peradaban Islam, thaqafah Islamiyah, dengan bangunan ilmu, khazanah ilmu yang sangat luar biasa. Orang yang pertama kali menggagas matematik, ilmu hitung, Jabir bin Hayyan Al-Azdi, wafat tahun 160 Hijriah. Amerika dulu ngono, Amerika tidak wonten niku. Eropa masih bodoh. Baghdad sudah punya ilmu namanya ilmu matematik. Jabir bin Hayyan, orang pertama kali menggagas angka 0. Tadinya kalau nulis 10 x nya 10 artinya. Kalau 20 ya x nya 2, kalau 10 x nya 10, kalau 100 x nya 10, kalau 1000 x 100 jajar. Betapa repotnya itu. Imam Abu Yusuf Al-Khwarizmi menggagas 0, 10 10, 100 100, 1000 1000. Ya Allah, orang Islam Pak, yang bikin 0 itu orang Islam. Abu Yusuf Al-Khwarizmi, orang pertama kali menulis tentang penyakit cacar. Kitab namanya Al-Hawi. Abu Bakar Ar-Razi, Dr. Abu Bakar Ar-Razi. Orang pertama kali menggagas kacamata, bikin kacamata, Hasan bin Haytham. Orang pertama kali terbang, mencoba terbang, Abbas bin Farnas. Niru burung, meniru manuk, terbang sekali sukses, 2 kali sukses, 4 kali jatuh mati. Tapi dalam sejarah tercatat dia pertama kali orang mencoba terbang. Orang pertama kali mencatat planet-planet di ruang angkasa, Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman bin Nafis. Belum lagi ilmu ukur, handasah, Al-Bairuni, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu Islam bisa kokoh, bisa kuat kalau berdasarkan ilmu. Kalau hanya berdasarkan demo, takbir, nggak tongkat, gak akan maju itu, gak akan maju itu. Islam bisa maju kalau di basic, diperkuat dengan ilmu pengetahuan. Nah sekarang ayo kita jangan ketinggalan, monggo jangan ketinggalan. Zamannya sudah sangat sangat menantang. Alhamdulillah Gus Dur wafat pun orang ketemu karo TikTok, Instagram, WhatsApp, apalagi AI. Aduh, kalau Gus Dur masih ada barangkali orang juga banyak menghina Gus Dur dengan AI itu.
Alhamdulillah si wafat, Gus wafat, Sa'ad Khalid Majid si wafat, orang menangi. Lah kula si menangi, waduh repot banget. Manfaatnya kata Google, manfaatnya banyak. Kita tidak usah punya perpustakaan berlemari-lemari, nggak usah. Di dalam satu HP ini buka Google, mau cari apa? Mau cari apa? Pengen kenal siapa itu Imam Syafi'i, wonten, lahir di sini, tahun sekian, mati di sini, apa dan apa anunya, idenya apa, gagasnya apa. Pengen urus Sunan Gunung Jati, wonten, Prabu Kian Santang, wonten, ada semua. Ki Hasyim Asy'ari itu siapa, Gus Dur itu siapa, ada di Google itu. Kulo ada, saya ada, saya. Anak saya ada. Anak saya Dr. Rihab namanya. Dr. Rihab. Psikolog Islam. Psikolog Islam yang dalam tesisnya, dalam disertasinya mengkritik psikologi barat, Abraham Maslow. Dikritik dengan psikologi Imam Ghazali. Masuk di Google, sudah. Walhasil Google itu manfaatnya kathah. Tapi madorotnya, ya Allah, ceramah saya banyak aja, ya, ceramah saya banyak di YouTube ini kan, ningali betul. Nah, sawise ceramah kula selesai, muncul iklan obat kuat. Gimana? Gimana? Obat kuatnya orang popo, nggak popo, obat kuat. Kalau seperti saya ini udah 72 tahun, kalau umurnya pun 72, butuh obat kuat lah. Tapi iklan gambarnya itu yang haram dilihat. Obat kuatnya nggak apa-apa, ikhtiar obat. Tapi gambar iklannya, gambar zina. Panjenengan nonton film atau nonton gambar zina, jadi saksi di akhirat makai. Dikira masalah kecil apa? Nonton zina, apa namanya, film blue namanya. Nengkone akhirat hari kiamat, saya jadi saksi. Kenal ora coba jadi saksi, repot banget. Jadi monggo ningali obat kuat yang monggo, tapi nggak usah lihat gambarnya. Paham betul? Niku nek kula wis tuwa dan si bocah-bocah ya seneng banget dengan gambar. Ayo piye bakal iki? Anak kita 30 tahun akan datang seperti apa? Tidak tahu saya. Belum lagi AI. Saya menirukan omongannya wong suaranya pas, geraknya bibir pas, isinya beda. Pak Jokowi pidato bahasa Arab, Pak Jokowi pidato bahasa Inggris, Pak Jokowi dansa nari-nari. IS itu pekerjaannya IS itu. Itu tantangan yang ada di depan kita. Generasi muda, anak-anak ini harus kita bimbing. Prinsip harus kita pegang. Sarana boleh maju, boleh berubah. Yang tadinya pakai pen, tinta, tekan pakai laptop, berapa apa? Asal isinya tetap ajaran ahli sunnah wal ya. Kitab Fathul Mu'in contohnya, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Siapa Fathul Mu'in saya? Jadi ketua yang luar siapa Fathul Mu'in jadi? Pasal ini membicarakan tentang jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Ada 4 macam. Jihad pertama adalah itsbatu wujudillah, ai iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah itsbatu wujudis shani'. Ayo kita mengajak masyarakat, mendorong masyarakat agar beriman kepada Allah dengan iman yang berlandaskan argumentasi tekstual dan rasional. Nyun sewu bungi atau Pak yang di belakang nih, kalau saya tanya panjenengan beriman pada Allah, jawab yang keras, panjenengan beriman Allah wonten jari sapa? Nah, kalau panjenengan masih jawab jari kiai, jari ustaz, jari guru, belum beriman itu namanya. Belum jadi akidah. Yang benar piye jawab yang benar? Saya beriman kepada Allah. Kata siapa? Kata saya.
Yang benar itu namanya sudah menjadi keyakinan. Paham betul? Uyah rasanya kata siapa? Gula rasanya kata siapa? Suami istri turu bareng enak bener rasanya kata siapa? Macam kata kiai. Monggo ayo dandani iman kita dandani. Jangan sampai panjenengan beriman dengan adanya Allah kata kiai, kata ustad. Itu namanya masih informasi. Jare-jarene iki bahasa Jawane. Bahasa Jawane jare-jarene iki. Jare-jarene sriwing-sriwing aku krungu kata kiai Allah ki ono. Loh, kok jare-jarene? Belum menjadi akidah namanya. Paham mboten? Dan harus didasarkan basic hujjah ilmiah, argumentasi yang kuat. Contoh yang tekstual, Allah ada, dalil-dalilnya qul huwallahu ahad, ini tekstual namanya, nas tekstual. Yang rasional, nah ini rasional. Sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Kita ini tidak ada sebenarnya, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada atau lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham boten? Contoh atau bukti, bukan contoh, bukti. Kata ganti, domir, pronon, ada 3 kan bahasa Arab. Aku anak, engkau anta, dia huwa. Aku, engkau, dia. Silakan dipakai, silakan. Ana Said, ana Khalid, ana Muhammad, ana Abdullah, ana Toto. Boten nggih? Anta Khalid, kamu Khalid, anta Abdullah, anta Abu Bakar, anta Sukardi, anta Maryam, Zainab. Silakan dipakai. Dia Maryam, dia Zainab, dia Fatimah, dia Muhammad, dia Ahmad. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Mati semua tidak? Kalau sudah mati semua, tidak ada aku Said, aku Ahmad, aku Abu Bakar, enggak ada kan? Aku yang lain udah enggak ada. Tinggal aku satu yang masih ada. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa ini? Aku siapa ini? Aku Allah. Bukan aku Ahmad, bukan ya? Bukan aku Abu Bakar, bukan. Aku Allah. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad mati, aku Abu Bakar gak ono kabeh. Aku Khalid gak ono, aku Zainab gak ono. Tinggal aku, Allah yang ada. La ana illa ana. Paham betul? Paham betul? Apa ngajine ngaling? Sudah muka nakir. Senengane ngaji sudah muka nakir. Muka nakir itu dikala karo Abu Nawas. Waktu Abu Nawas akan mati, pesen karo anake, aku mati dibungkus karo kain kafan sing wis ambrol. Sobek-sobek ireng, ojo sing anyar. Kenapa, Pak? Ora setakon. Begitu mati anaknya cari kain kafan yang sudah ambrol, sobek-sobek, baulah. Harus dikubur. Bukan akhir datang mau nanya marah buka. Begitu masuk kaget muka loh. Ini mah sudah lama ini, saya salah masuk. Balik mana gaji teleponnya. Jadi ngaji ojo cerita muka akhir terus kalah ke Abu Nawas. Anta engkau Ahmad, engkau Toto, engkau Solihin, engkau Zainab, engkau Maryam, mati kabeh bakale. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni. Tidak ada kecuali engkau. Itu artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang wujud kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau sudah mati kabeh, tinggal engkau Allah yang ada. Paham? Begitu pula dia Ahmad, dia Toto, dia Khalil, dia
Zainab, dia Maryam, mati kabeh. Tinggal dia satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia, artinya la wujuda illa huwa, artinya la huwa illa huwa. Jadi yang sebenar-benarnya aku Allah, yang sebenar-benarnya engkau Allah, yang sebenar-benarnya dia Allah. Kita ini menggunakan aku, engkau, dia, pinjam. Apa Pak? Apa? Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab ya Allah. Maunya berapa tahun pinjamnya? 100. Maunya berapa tahun pinjamnya? Oh, orang jawab ya, orang jawab ya. Maunya berapa tahun pinjamnya? Sing bener jawabnya terserah yang meminjemi. Jangan bilang 100 tahun, yang bilang 80 tahun. Terserah yang meminjemi. Sapa mau di kokene pulang dari sini sapa weruh. Tinggal rahimahullah. Paham boten? Jadi yang sebenar-benarnya aku Allah, engkau Allah, dia Allah. Aku Ahmad, aku Abdullah, engkau Ahmad, engkau Abdullah, pinjam sementara. Makanya sebenarnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diada. Tuh namanya argumentasi rasional namanya. Paham boten? Supaya iman kita mantep, orang jere-nya orang jere-jere mantep dari ke hati kita. Yang kedua jihad adalah wa iqamatu syariatillah. Ayo kita berupaya lakoni perintah Allah, menjauhi larangannya. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, umroh. Ayo, orang yang tiap hari salat nang mushola, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu jihad itu. Jihad itu. Sholatnya kalau kita kebanyakan sholatnya kan Jumatan tok nggih. Kayaknya gitu ya. Tetapi pejabat tuh, sholat Jumatan tok itu. Kebanyakannya. Tapi ada orang paling jadi imam terus ikhlas lillahi ta'ala ngimami subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sehingga musola itu hidup. Ada adzan 5 kali, ada jamaah 5 kali sehari semalam. Jihad itu Pak, berjuang itu. Paham betul? Begitu bulan puasa Ramadan sebulan, zakat juga sama, umroh, haji, keluar uang, badan capek, bahkan sakit-sakitan kalau di sana. Jihad itu. Jadi menjaga syarat Islam itu jihad. Wal qitalu fi sabilillah. Perang membela kebenaran, membela hak itu juga jihad. Jadi perang itu bagian dari jihad, bukan satu-satunya jihad. Perang adalah bagian dari jihad. Ya Hasyim Asy'ari ketika nikah datang di bawah pimpinan Brigjen Malabi mau nyerang Indonesia, mendarat di Surabaya. Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa tanggal berapa? Tanggal berapa? 22 Oktober. Tanggal berapa? Hari santri. Tahun 45 Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa membela tanah air, hukumnya fardhu ain, semua wajib. Yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang bodoh, yang pejabat, yang rakyat, semua wajib bela tanah air. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi bela tanah air, mati syahid. Podo karo bela agama. Ya cuma syahid itu Pak. Terjadi peperangan tanggal 10 November yang tidak seimbang. Di sana senjatanya lengkap, bahkan ada pesawat tempur. Di kita paling ngopo, golok paling. Atau Bung Tomo yang tentara, Bung Tomo ya paling senjata biasa, bukan otomatis. Tapi kita menang, walaupun korbannya banyak, 20.000. Kan disebut Hari Pahlawan 10 November itu. Nah, Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa itu, terpaksa angkat senjata, termasuk jihad fisabi. Tapi kalau aman jangan, lagi aman ini ngebom, salah. Kalau lagi aman ya nggak usah perang, lagi aman. Kalau lagi gawat, lagi kritis, ya kita harus perang lah. Semua keluar dari rumah, bawa apa yang ada, apa yang punya, membela kebenaran. Paham gak? Yang terakhir jihad adalah wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim.
memberi perlindungan kepada warga masyarakat Banyumas yang baik-baik, bukan pelaku kejahatan, bukan bos narkoba, bukan penjudi, bukan pembunuh, bukan pemerkosa. Orang yang baik-baik, orang baik-baik harus diberi perlindungan, hidup aman, tentram, nyaman di Purwokerto, di Banyumas. Musliman kana au ghairu muslim, Muslim atau Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu harus hidup dengan tentram asal itu baik-baik, bukan orang jahat. Ini jihad, ya Allah. Kitab Fathul Mu'in, Pak, kitab kuning, punya konsep bagaimana membangun masyarakat yang beragama, beribadah, punya mental yang kuat, berani, dan hidup nyaman di Banyumas ini. Muslim atau non muslim, pilih kami semua penduduk Banyumas, muslim atau non muslim, asal itu baik-baik, harus cukup pangan, tidak boleh ada kelaparan. Paham betul Bu? Paham betul Bu? Orang Banyumas yang baik-baik harus makan semuanya, harus sejahtera, perutnya kenyang. Kalau ada di Banyumas satu orang yang pelosok itu paling adol lah, deso banget gitu, mati karena tidak makan, matinya karena sebab tidak makan, dosa semua kita ini. Kita dosa semua. Nomor 1 bupati, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, nomor 16 ketua NU. Tenang nih, tenang. Jangan sampai di Banyumas ada orang mati karena tidak makan. Dan makan yang baik, yang bergizi. Jangan nasi wis asem, wis rong dino digoreng. Semayi itu semayi, itu sebut semayi. Bahasa Cirebon semayi. Ampasnya kelopo, kelapanya diperes, ampasnya masih dimakan. Kasih mecin, kasih garam, kasih cabe. Makan cucu kita deder otaknya bakal. Yang kedua, wal iksa'i, dan pakaian. Masyarakat Banyumas, muslim non muslim, harus cukup sandang, tidak boleh ada orang yang kekurangan sandang, apalagi orang Islam. Sholat pakaiannya harus suci, sudah barang pasti. Sarungnya harus 7, yang mau siji, yang punya sarung cuma 1, yang WC, yang kecoberan, yang kuburan, yang pasar, yang masjid itu orang ganti, bukan sah menajis nih. Ini panjenengan harus punya sarung piro 7, klambi 7, kaos, celana dalam, topong, kopiah. Coba Kanjeng Nabi, Masya Allah, menjaga keharuman masjid, melarang sahabat yang baru saja makan bawang mentah, bawang merah, gak usah jamaah, mengganggu baunya masjid. Kanjeng Nabi melihara kebersihan dan keharuman masjid. Kanjeng Nabi betul orang buru petai, contohnya petai, orang buru petai Kanjeng Nabi segitunya. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, ambillah perhiasan, ya maksudnya ganti pakaian yang bagus ketika kamu berangkat ke masjid. Toilet harus bersih, Masya Allah. Kadang-kadang musola niku toiletnya kosong, ciduknya bolong, yang sore coklat kuning, kecuali 2 tapak kaki yang gak coklat. Musolanya tikare bolong, sobek, lampunya 5 watt. Teko imame teko, sarungnya cap gajah duduk, sandali lili, bajunya kokorong bulan durung ganti, kopiah ireng sabun coklat. Menyedihkan sekali. Toiletnya pom bensin lebih bersih daripada toiletnya musola sampean. Gimana? Pom bensin lihat, toiletnya bersih-bersih, harum baunya. Kita di masjid malah kotor, ya Allah. Wal iksai, dan pakaian. Seorang ulama besar, waliullah, bahkan waliullah, namanya Syekh Abil Hasan Asyadili, pendiri tarekat Syadiliyah. Guru beliau namanya Syekh Abdus Salam bin Masis, kuburan di Tetuan, Maroko.
Abdus Salam masih gurunya namanya Abu Madyan Syuaib Al-Ghauth, kuburan di kota Wahrun Al-Jazair. Syekh kuburan di Mesir. Tiap hari waliullah nih, tiap hari pakaiannya ganti, harganya mahal. Jasnya terdiri dari bahan wol dormil semeter 12 juta, sepatunya Hermes selawe juta, kacamata Cartier 45 juta, pulpennya Montblanc 15 juta, tasnya Gucci 75 juta, baju Christian Dior Pierre Cardin bajunya itu 7 juta, ikat pinggangnya Belly 4 juta. Ya Allah, waliullah, rumahnya villa gede, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Apa artinya kalau sekarang? Ya Alphard lah, Alphard atau BMW atau Mercedes atau Audi, bukan Luxio, Grand Mark, bukan. Pembantunya 16, pembantunya khodamnya 16, nyuci pakaian sendiri, bersih sendiri, layani makanan wedang sendiri. Itulah Imam Abul Hasan Asy'adi. Ono sing takon, Syekh, panjenengan waliullah, bahkan salah satu wali kutub ada 4 ya, Abdul Jilani, Rasyadili, Hasan Rifai, Said Ahmad Badawi. Asy'adi termasuk saya wali kutub. Panjenengan wali, terus kok pakaiannya keren, minyak wanginya aja Louis Vuitton 7 juta sebotol, atau Bulgari 5 juta, betul misi kan, insyaallah. Jawab ya, tapi ya kiai-kiai yang lain kok nyemprul pakaiannya, jenengan kok mewah. Gini nak, libasi yakul, pakaianku iki iso ngomong, pakaian iso ngomongnya piye? Ayuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Pakaianku sing bagus iki iso ngomong, wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Artinya kalau kiai pakaiannya bagus. Kalau kiai pakaian nyemprul, itu pengen ngomongnya ayuhan nas ana fakir farhamuni. Wahai masyarakat, aku kiai melarat, ya amplop ta fidya ta. Nazar gorene. Gimana? Tenan kita bion niku duduk kula ngarang mboten. Tenan niku. Jadi kiai pakaiannya harus keren, baunya harum. Usahakan Rais Syuriah NU Banyumas pakaiannya lebih bagus daripada bupati. Usahakan. Bupati apa jasnya? Ayo kita lebih mahal lagi. Bupati pulpennya apa? Kita Montblanc. Kacamatanya apa? Kita Cartier. Gitu loh. Supaya tikoh, self confident, percaya diri. Ketemu dengan orang kaya sama, dengan pejabat sama, gak dingkluk, gak minder dingkluk dulu. Ayo kiai harus kaya, kiai paham betul? Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah, mireng namanya niku mireng. Saya tenan iki, Habib tenan iki, Habib tenan asli iki. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, waktu saya di sana santrinya 700, putar-putar Mbah Mun, dia mau doain aku, ditanggung, dahar, minum, makan, kitab, buku, pulpen, pakaian, sakit diobatin, pulang dikasih tiket. Coba, karena apa? Karena Said Muhammad kaya dan loman, punya hotel di Mesir, punya percetakan kitab di Maroko juga punya, kaya dan loman. Ayo, kira-kira kapan di Purwokerto ada kiai yang nanggung santrinya? Wonten dereng? Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika pergi ke Mesir, ngulon. Kalau naik pesawat 1 jam seperempat, naik pesawat, naik apa bung naik onta kuda itu berapa hari itu? Tujuannya ziarah datang kuburannya Imam Syafi'i, dusun Fustot Kairo, dusun namanya Fustot, kuburan Syafi'i, Zakaria Ansori, Imam Waqi', Ibnu Hajar Asqalani, sekomplek kuburan itu. Riko ziarah juga, Syekh Abdul Qadir Jilani ziarah kubur bu, dan anak sampean BSAG orang menziarah kubur. BSAG keluar perguruan tinggi swasta lagi, dosennya sering mencret, anaknya sering bolos, bayar 15 juta di wisuda. SAG, alah,
Syekh Abdul Qadir Jailani ziarah kubur, datang Imam Syafi'i. Nah, setelah ziarah kubur melihat penduduk sekitar kuburan Syafi'i dusun Fustot melarat-melarat, orang podo di rumah. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk Fustot. Sampai sekarang Pak, sampai sekarang rusun yang gerbang orang tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi beliau itu adalah wali sugih dermawan. Panjenengan wali dudu sugih ora, betul, loman ora. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aja ngantek sampean dua anak terlantar diafan, kurang makan, kurang gizi, kurus-kurus anak sampean, Qur'ane ojo ngantek sampai dua dzurriyah, itu apa, anak cucu lah, turunan, diafan khafu alaihim, yang menyedihkan. Artinya apa? Artinya Quran merintah kita harus kaya. Paham betul? Harus apa? Supaya anak kita sehat, keturunan kita sehat, karena kita cukup kaya. Jadi Allah perintah kepada kita harus kaya. Paham betul? Jadi kaya itu wajib. Kalau kaya itu wajib, melarat dosa. Ayo, kaya itu melarat, awas dah aku berani mana masih melarat sampean. Bangun masjid karo duit, bangun pesantren karo duit, ngormati tamu karo duit, nolongi tonggo, kecelakaan karo duit, mondoke anak karo duit, lu haji nglakoni rukun Islam sing paling sempurna kelima karo duit. Maka ayo kita bangun ekonomi kita. Jam 3 tangi tahajud, syukur 11 rakaat, orang-orangnya 3 rakaat, orang-orangnya yang 1 witir. Setelah sholat tahajud istighfar ping 100, sholawat ping 1000, alif lam sajdah sepisan, yasin sepisan, waqiah ping 3, tabarok sepisan. Itabi asmaul husna, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, Allahu nurus samawati mathalun nurika mishkatin fiha misbah, ping 7 lau anzalna hadzal Qur'an ala itu khasyi'an mutasaddian khasyatillah, ping 7 pas subuh niku. Pas subuh setengah gangsal selesai itu. Salat subuh, bar salat zikir, luru duit, cari uang yang halal sampai duhur makan siang, istirahat, sholat, cari duit lagi sampai asar istirahat, sholat asar, cari duit lagi sampai maghrib. Itu dua-duanya sama-sama ibadah. Paham betul? Sholat ya ibadah, golek duit sing hal ya. Bukan berarti saya ngejak sampai sugih meremehkan ibadah, tidak. Ibadah tetap ibadah, luru duit juga ibadah. Sholat iya, luru duit ya. Masya Allah. Sayyidina Utsman sahabat yang pasti masuk surga. Ada sahabat 10 sudah dikasih tahu kamu tuh pasti masuk surga 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Sayyidina Utsman yang sudah pastikan masuk surga pernah sedekah gandum, gak dihitung berapa karung, yang jelas diangkut 700 onta. Sedekah Sayyidina Utsman gandum diangkut 700. Jadi kan pernah sedekah diangkut ke bot atau sapi pirang karung. Kiai Wahab ya Syari deklarasi NU, Kiai Wahab orang kedua muter-muter sampai ke Palembang sosialisasi NU Pak, ketemu dengan Kiai asal dari Semarang namanya Kiai Kamil Soleh beri NU di Palembang, ke Banten Menes Pandeglang ketemu dengan Kiai Abdurrahman berdiri NU di Banten, ke Betawi Jakarta Guru Marzuki Cipinang berdiri NU di Jakarta Betawi,
Bogor Ajengan Pagentongan namanya Ki Abdul Hamid, Cirebon Ki Abbas Buntet, Semarang Ki Ridwan, Lasem Mbah Masum, Kudus Raden Asnawi Kudus, Cepu Ki Ihsan, sampai ke Lombok Wahab tahun 30 itu 30, 35, 30 gitulah sekitar tahun itu ke Lombok Tengah, jumpa dengan Kiai Hasun dan Kiai Faisal berdiri di Lombok. Itu Kiai Wahab muter-muter Pak tanpa proposal, duitnya dewek. Nih ini bisa maju kayak sekarang ini baru kayak pengorbanan Ki Wahab, ilman wa fikran wa amalan wa malan. Iwa bangun NU ya pikirannya, yo ilmunya, yo tenaganya, yo duitnya. Jangan teh korban ke NU apa? Nate korban untuk NU jangan, pengorban untuk NU nate. Alah, proposal. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj ningali ono wong lanang tangis sing kuburan gede dhuwur. Bosen sedei terdekatin, mukanya bolong, gak ada dagingnya, kropos. Kanjeng kaget takon karo malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril? Sopo Jibril?" "Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Bakal tangis sing kuburan, mukanya nggak ada dagingnya, bolong balik." Itu saya wonten cerita Mi'raj wonten. Oleh karena itu, di samping kita memelihara ats-tsarawatul ijtimaiyah, sosial kapital, masyarakat yang banyak, warga banyak, kita membangun ats-tsarawatul maliyah, financial capital. Paham boten? Nah, inilah jihad fisabilillah. Makan cukup, sandang cukup, rumah wal iskan. Rumah tuh yang paling tidak minimal 3 kamar. Coba anaknya harus gede Bu, anaknya harus gede, lanang wadon kudu pisah turune, harus gede. Paham boten Bu? Minimal ada 3 kamar untuk orang tua dan anak laki 1, anak perempuan 1, dewe-dewe. Jangan cuma 1 kamar. Umumnya sekamar, ya Allah. Bapak, ibu, anak sholat, wiridan, baca Quran, apa nih, mangan. Temu tamu nang kono. Enggak. Tidak ideal. Tidak pantas kita orang Islam supaya ibadah makbul kalau Allah, ibadah baik, suci, bersih, rumah harus dijaga kebersihannya. Minimal 3 kamar dan ada musola khusus. Paham ya? Itu namanya wal iskan. Wa tamanid dawai dan obat-obatan, ojol tamri dan biaya kesehatan, periksa dokter, operasi apa aja lah, endoskopi, itu harus kita wujudkan. Semua masyarakat Purwokerto harus mampu menjaga kesehatannya. Itu namanya jihad fisabilillah. Paham boten? Kitab itu dibaca di pesantren. Lirboyo itu tamatan Sawiyah udah harus paham itu. Mulai Lirboyo biyen tahun 68 sampai 71. Patungan hatam kula. Lirboyo coba. Ada lagi. Ilmu di pesantren. Ada 2 syair. Zaidut Tawilul Abyadu ibn Maliki bi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa wadhihi maqulatun asyun sawa. Kayaknya gak pate paham. Zaidun utawi Zaid itu at-tawil wong dhuwur, al-abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Man Malik, fi baitin jero omae bil amsi wingi kana muttaqi tongkrong, biadi sayfun tangan kel golok, lawahu bengkokaken sapa Zaid ing golok, faltawa moko dadi bengkok apa golok. Dikira cuma sederhana itu apa? Bukan. Itu ada kategori 10. Siapa dia? Zaid, karena esensi. Siapa itu? Siapa itu? Oh, itu Zaid, esensi. Yang mau maju ketua NU ya? Ya. Seperti apa kapasitasnya? Kemampuannya? Intelektualitasnya? Seperti apa? Hubungannya dengan orang lain seperti apa? Dia belajarnya di mana? Kalau kita akan milih ketua NU, bolehnya sekedar anak kiai kita pilih, di luar anak kiai orang dipilih? Enggak. Kalau kita betul objektif pakai ini. Siapa dia? Seperti apa dia itu? Hubungannya seperti apa? Posisinya seperti apa? Jadi
Zaidun esensi at-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi jeromai time place, bil amsi time kana muttaqi posisi tongkrong tuh, jadi tongkrong posisi namanya itu. Kemudian biadi saifun tangan kelgolok to have, lawahu aksi faltawa reaksi. Ya Allah, ini kiai kalau ngerang kayak gini santrinya pinter-pinter bakal ya, cair otaknya cair itu. Kalau kita mau melihat orang supaya objektif, siapa dia, kapasitas seperti apa, kualitas seperti apa, hubungan orang lain seperti apa, posisinya apa, di mana, kapan, dia punya kekuatan apa. Punya kekuatan apa? Dia punya golok tadi kan, kalau golok Z, dia punya kekuatan apa, namanya to have namanya. Kemudian dengan kekuatan itu apa dia perbuat, aksi. Setelah dia perbuat, apa akibatnya, reaksi. Ini namanya kategori 10. Di pesantren diajarkan, bukan diajarkan di sini nih. Ya Allah. Satu lagi contoh, satu lagi. Sabu-sabu, heroin, kokain, narkoba haram. Di Quran tidak ada, di hadis betul wonten, ijma betul wonten. Itu harus pakai kias, otak harus cair. Ini otak harus cair. Piye caranya? Ada muskirun, ini barang memabukkan, namanya muqaddimah sughra, namanya premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap mabukkan masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Maka kesimpulannya hadza haram, narkoba iki haram, namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Diajari buat mereka ini itu harus seperti itu. Insya Allah kiai bakal cerdas nih Bu. Makanya kalau munas, para kiai itu kalau munas menjawab pertanyaan 15 pertanyaan 2 hari selesai. Itu pakai kias, otaknya cerdas. Tapi kalau bukan kiai NU ditanya 15 masalah, hukumnya sholat Jumat di kantor, hukumnya kripto, hukumnya bitcoin, hukumnya apa, bursa saham, hukumnya cloning, rong tahun durung tentu coba bisa menjawab itu. Dan ini Qurannya orang ono, hadis orang ono. Mereka maunya kan Quran hadis. Kalau kiai, Quran, hadis, ijma dan ya, kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Kalau saya terangkan 2 tahun ini pun ngoten pun ilmu kiai ini Bu. Oleh karena itu ayo pesan al-hidayah harus maju, harus bermanfaat untuk masyarakat. Anak kita percayakan di sini. Insya Allah di samping ilmu, di pesan ada manhaj tarbiyah ruhaniyah, ada membangun karakter, akhlakul karim. Ini pesantren. Tidak ada antar pesantren tawuran, betul betul. Gimana? Tapi tak antar SMP betul. Nah, antara SMA betul. Tapi tidak antar pondok tawuran, tidak ada. Waktu kula teng pesantren, duduk-duduk dengan teman itu, tidak pernah yang diobrolkan tuh mengko bakale kita jadi apa, gaji piro, muter wonten iku ngobrol muter wonten. Nggih mboten, iki sing pesantren. Atau yang pondok lho ono yang ngobrol, oh bakal aku jadi apa ya? Gaji piro ya? Golongan pangkatnya apa? 2A, 2 apa 3 3A ose boten wonten. Artinya apa? Santri luru ilmu teng pesantren bukan karena ingin jabatan atau kerjaan, pancen cinta pada ilmu yang dia dalami. Artinya apa? Ibtigha amardha. Tuh kelebihan pesantren. Insya Allah putra panjenengan keluar dari pesantren punya karakter, kepribadian, mandiri, tidak membebani orang lain. Gak ingin cari jabatan, dapat gaji dari negara, enggak, mandiri. Aku bilang, lo bukan pegawai negeri bukan? Ya urip kok. Saya bukan pegawai negeri, tapi urip alhamdulillah. Mobilnya lumayan dua lah. Oman dua, mobil dua, duit lumayan. Itu pegawai negeri. Tidak ada yang dibebani oleh saya, enggak ada. Alhamdulillah. Itulah barokahnya ilmu. Insya Allah semakin pinter anak-anak, kamu akan semakin dihormati oleh masyarakat, dan asal ta'ala rezeki gampang, hidupnya sejahtera, aman dan tentram. Ngoten nggih?
insya Allah. Dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ayo kita jaga anak-anak kita, harus kita jaga Pak, jangan dibiarkan. Luar biasa itu, gawat ini, luar biasa. Saya dulu ingin nonton bioskop film India, harus berangkat ke Cirebon 20 kilo dari rumah saya, naik mobil, beli karcis, datang disabeti orang tua, dimarahi orang tua. Sekarang filmnya di HP, di tangan. Mau film apa saja ada ini. Dulu saya nonton bioskop capek, repot, sembunyi-sembunyi jangan ketahuan orang tua. Sekarang bioskopnya di tangan kita masing-masing. Nek wong tua barangkali tidak akan terpengaruh banyak, tapi bukan anak-anak remaja. Belum lagi provokasi Pancasila kafir, pemerintah Indonesia tauhid. Kenapa? Karena tidak menjalankan hukum Allah. Qurannya ada, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikal kafirun. Karena siapa yang menjalankan hukum Allah kafir. Karena itu pemerintah Indonesia ini kafir karena berdasarkan Pancasila. Pancasila bukan hukum Allah, kafir, harus dibom. Ayo putra panjenengan ngurung kayak provokasi seperti itu tanpa dasar dari pesantren, pasti terpengaruh. Itu dari satu sisi. Sisi lain, apa itu sholat, apa gunanya sholat, apa gunanya puasa? Itu hanya mengurangi produktivitas. Wong puasa biasanya bisa kerja, bisa dapat 10, paling dapat 5, wong lapar, gak usah puasa. Itu mengurangi produktivitas. Itu namanya liberal, sekuler. Putra panjenengan baca itu terus menerus, ketularan, kepengaruhan. Oleh karena itu di pesan saya di Ciganjur di Jakarta, santri dilarang bawa HP. Orang tua nengok hanya boleh 1 bulan sekali, gak boleh. Padahal wonten orang tuanya wali murid yang ngaji datang kulo seminggu ping kali, malam Jumat dan malam Senin, banyak. Gak boleh ketemu sama anak. Disiplin. Paham betul? Itu kalau kita ingin betul-betul mendidik anak-anak yang betul-betul mempunyai jiwa juang dengan ikhlas, insya Allah tamatannya bakal, lulusannya akan menjadi mujahid yang alai kalimat ahli sunnati wal jamaah. Kalau bukan anak kita, siapa yang akan belani ahli sunnah jamaah? Itu siapa yang duduk awal dewe? Paham betul? Kalau bukan anak kita, jangan andalkan orang lain. Jangan sekali-kali mengandalkan orang lain. Orang lain bantu silakan, enggak apa-apa, gitu loh. NU milik kita, Ahlussunnah madhab kita, harus kita yang memperjuangkan. Ngoten nggih? Jangan andalkan orang lain. Gak mungkin orang lain akan perhatian pada NU kecuali kita sendiri. Orang lain dukung monggo, gak dukung enggak apa-apa. Itu adalah gemblengan pesantren, insya Allah akan menjadi anak-anak yang punya gairah juang, semangat juang lillahi ta'ala. Saya kira cekap semanten mawon, wonten manfaatipun. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.